Chen Shisu, dan aku adalah kekasih masa kecil. Saat aku berusia 18 tahun, aku sudah menjadi tunangannya. Jika bukan, karena keluarga Kinmu yang menggunakan 300 juta untuk membuat ayahku menjual putrinya. Aku pasti sudah menikah dengan Chen Shisu. Aku tidak peduli. Kau harus memberiku kompensasi. Selain setengah dari harta Gonogini, selain memberiku setengahnya, kau juga harus menambahkan kompensasi 1 miliar. Sebagai kompensasi mental. 1 miliar. Itu bisa diinvestasikan pada Shisu untuk menambal celah dalam rantai modalnya. Baiklah. Peran antagonis wanita. Jika kau berani menandatangani, dia akan berani menggunakan rantai emas untuk memenjarakanmu dan memaksamu berhubungan intim setiap hari. Apa ini? Komentar siaran langsung. Karakter pendukung wanita jahat. Siapa? Peran antagonis wanita yang kelis dan rendahan. Demi pemeran utama pria masa kecilnya. Dia menyebabkan kebangkrutan keluarga Ken, mendukung kekasih masa kecilnya menjadi orang terkaya, dan bahkan menikam penjahat hebat hingga tewas. Pada akhirnya pemeran utama pria dan wanita Shi Qingyin berakhir bersama, sementara dia dijual oleh mereka ke Myanmar Utara, dicincang menjadi potongan-potongan dan diberikan kepada anjing. Kasihan penjahat hebatku yang setia, setelah akhirnya menikahi pujaan hatinya. Selama 10 tahun cinta pertamanya rumahnya, tidak hanya dia diselingkuhi, tapi dia juga dibunuh olehnya. Sangat tragis. Aku adalah karakter pendukung wanita jahat dalam sebuah novel. Aku akan menghadapi adegan pengurungan, dan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Entah itu benar atau salah, aku sama sekali tidak akan membiarkan ini terjadi. Kinlinya. Aku tidak ingin bercerai lagi. Apakah kau tidak puas dengan pembagian asetnya? Tidak. Lalu apa masalahnya? Mungkin saja. Mungkin. Aku ditidurkan sampai menyerah olehmu. Dia benar-benar menyukaiku. Apa yang kau katakan? Maksudku. Tadi malam, karena kata-katamu, aku terbujuk. Lagi pula, kita baru saja tidur bersama. Dan, kalau aku hanya memakai celanaku, lalu pergi seberapa buruk itu terlihat. Betapa rendahan tindakan itu. Kau sudah membulatkan tekadku. Tidak ada perceraian. Aku telah memutuskan untuk tidak bercerai. Sampai jumpa. Tidak kusangka aku benar-benar demi Chen Shisu mencuri rahasia perusahaan keluarga Qin yang menyebabkan kemunduran keluarga Qin. Benar-benar lelucon. Ini bagaimanapun juga adalah harta Gonogini kita. Plot yang sangat bodoh. Aku benar-benar demi seorang bajingan meninggalkan aset triliunan. Dan Kinlinya ini juga. Dia benar-benar setuju bahwa aku akan menggunakan uangnya untuk menghidupi pria lain. Apa sebenarnya ini? Si budak cinta sejati. Seseorang mungkin bisa menambang selama 10 tahun dan tetap tidak akan bertemu psikopat seperti kita. Tidak. Aku harus pergi dan menjelaskan dengan jelas. Apa yang kau lakukan? Ada yang salah. Komentar siaran langsung mengatakan, Kinlinya mengira aku hanya untuk memprovokasi Chen Shisu, menciumnya. Dia bahkan memegang pakaianku, menangis seperti Teko. Aku benar-benar ingin melihatnya menangis, untuk melihat apakah benar-benar seperti Teko. Tidak. Untuk apa aku di sini? Kinlinya. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku tidak punya waktu sekarang.
Kinlinya. Aku sudah tidak lagi menyukai Shen Sisu. Aku juga tidak berniat menceraikanmu. Di masa depan, aku tidak akan lagi, demi Shen Sisu, melakukan apapun untuk menyakitimu. Dan aku juga tidak akan melakukan apapun untuk merugikan grup Qin. Kau mengerti? Karena kita tidak jadi bercerai. Kita adalah suami istri. Di masa depan, jika aku membuatmu marah, kau harus memberitahuku. Aku akan menjelaskannya padamu. Baiklah. Tolong jangan mengurungku lagi karena kesalahpahaman dan menggunakan cinta paksaan. Hal semacam itu memang memuaskan dalam novel. Tapi saat terjadi pada diri sendiri, seseorang benar-benar ingin menelepon polisi. Sampai-sampai kabur semalaman dengan membawa kereta. Tuan Qin pasti akan percaya pada Nyonya Qin. Bukan? Apa aku ini? Monster pemakan manusia, berlari begitu cepat. Aku tidak bisa mengatakan di mana tepatnya dia mencintaiku. Kakak, ikut aku cepat. Sesuatu telah terjadi di rumah. Layaknya seseorang yang memiliki aura pemeran utama wanita. Teratai putih yang suci. Kita tidak boleh lengah. Si Qingyin sepupu sini. Bahkan bertunangan dengan Shen Sisu diklaim sebagai kedok untukku. Jika bukan, karena komentar siaran langsung. Bagaimana aku akan dihancurkan olehnya, dan Shen Sisu, aku bahkan tidak akan tahu. Kakak, mengapa kau diam saja? Untuk melihat seberapa tebal kulitmu. Apa? Kakak, apakah aku melakukan kesalahan? Apakah aku membuatmu tidak bahagia? Aku bersumpah, kakak Xichou dan aku tidak melakukan perilaku yang tidak pantas. Aku hanya menunggumu bercerai kakak, sebelum aku mengembalikan kakak Xichou padamu. Bibirmu bengkak karena berciuman. The film was translated and Kau salah narrated paham, by aku M. hanya sedang Media. merasa panas dalam. Panas dalam karena makan sampah. Baiklah. Sampah ini milikmu mulai sekarang. Tapi untuk kalian berdua, jangan datang dan mengotori udaraku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sesuatu benar-benar terjadi di rumah. Paman tahu bahwa kau ingin menceraikan Qin Linyi. Dan dia sangat marah sampai ingin mengusirmu. Sejak Shi Qingyin pindah ke keluarga Shi, hubunganku dengan ayahku menjadi semakin buruk sampai 3 tahun lalu. Saat di luar keinginanku, dia menjualku ke keluarga Qin untuk menjadi pengantin Chong Shi. Kami benar-benar memutuskan hubungan. Jika Shi Qingyin benar-benar masalahnya, maka ayahku. Masalah surat perjanjian perceraian itu, hanya kita berempat yang tahu. Bagaimana mungkin ayahku tiba-tiba tahu? Aku sedang membersihkan. Dan tidak sengaja menemukannya. Surat perjanjian cerai kakak. Dilihat oleh paman. Jadi kau melakukannya dengan sengaja? Tidak kakak. Kakak mau kemana? Rumah? Paman sedang sangat marah sekarang. Dia bahkan jatuh sakit karena marah. Jika kau kembali sekarang, aku takut itu tidak akan berakhir baik. Kau datang mencariku dengan terburu-buru. Bukankah itu hanya karena kau ingin membawaku kembali dan memberitahu ayahku kabar baik bahwa aku tidak jadi bercerai? Apa? Tidak jadi bercerai? Aku sedang sibuk sekarang. Aku ada rapat dan tidak akan kembali malam ini. Aku juga ada perjalanan bisnis besok. Dia jelas takut Nyonya Muda akan memanggilnya ke kantor pendaftaran perceraian. Cari waktu untuk datang ke rumah sakit. Aku ingin kau menemaniku untuk menemui ayah, untuk membuktikan bahwa kita tidak berencana bercerai. Direktur Qin lalu pertemuan ini. Tunda. Direktur Kie, Nyonya memberitahu nona kedua Shi bahwa Anda adalah suaminya. Mengatakan dia tidak lagi menyukai Shen Shizhou. Mengatakan dia tidak akan bercerai lagi karena kemampuan Anda di ranjang sangat baik. Ciu tua.
Apakah janggutku sudah dicukur bersih? Sangat bersih. Si Gukyang ayah Shinin. Bantu aku menyisir rambutku lagi. Katakan padaku. Apakah bibirku terlalu pucat? Dan menakuti Xiaonin. Bagaimana jika The Anda film was memakaikan lipstik translated untukku? and narrated by M Tuan. Media. Kepala pelayan Sao, kepala pelayan keluarga Si. Nona sulung ada di sini untuk menemui Anda. Anda harus terlihat sakit. Dengan begitu, Nona sulung mungkin akan merasa kasihan pada Anda dan mendengarkan Anda. Jika berpura-pura sakit bisa mencapai ini. Tapi jika benar-benar sakit, aku justru tidak ingin dia tahu. Agar dia tidak khawatir. Apel datang menemuiku untuk menceraikan Qin Linye. Aku katakan padamu, perceraian adalah pilihan, tapi kau harus mendapatkan 1 miliar. Jika tidak, aku tidak akan setuju meski aku mati. Ayah, Shi Guoqiang, adalah karena kesehatannya menurun. Dan setelah seleksi yang cermat, dia memilih Qin Linyi untuk menitipkan putrinya. Akibatnya tepat setelah Shinin meninggal. Shi Guoqiang meninggal tak lama kemudian. Pada akhirnya, seluruh aset keluarga Shi jatuh ke tangan Shi Qingyin. Namun Shi Qingyin cukup aneh, mengapa dia membuat Shi Guoqiang memberitahu Shinin soal uang 1 miliar dalam perceraian itu, sementara tidak membiarkannya mengatakan itu idenya. Bukankah ini memecah belah hubungan ayah dan anak? Ayah, apa sebenarnya yang dikatakan Shi Qingyin padamu? Kau, apa yang baru saja kau panggil aku? Bisakah kau memanggilku seperti itu lagi? Ayah, tahu tidak? Zhou tua. Zhou tua lihat. Xiaonin akhirnya memanggilku ayam. Benar. Nona sulung akhirnya memanggil Anda ayam. Aku akhirnya menunggu momen ini. Sepertinya ini sekali lagi. Shi Qingyin yang mengacau di tengah-tengah. Dan pada akhirnya, dia bahkan mencuri semua aset keluarga Shi. Karakter pendukung wanita jahat macam apa aku ini? Dia adalah wanita berbisa yang sebenarnya. Xiaonin jadilah anak baik. Pernikahanmu dengan Qin Linye. Jika kau tidak bahagia dan ingin bercerai maka bercerailah. Pergi dengan tangan hampa pun tidak masalah. Ayah mampu menghidupimu. Bukan itu yang kau katakan tadi. Sudah 3 tahun. Kau masih belum jatuh cinta pada Qin Linye. Pasti karena dia memperlakukanmu dengan buruk. Jika ingin bercerai lakukanlah lebih cepat. Setelah bercerai kita akan mencari seseorang yang kau sukai. Penjahat besar sedang menguping tepat di luar pintu. Drama berantai yang sudah kunantikan. Berikan bumbunya. Tidak, aku tidak The akan film bercerai. was translated and narrated by M Media. Ya, ayah tahu kau menyukai si Zhou. Mengenai Yinyan, ayah akan pergi berbicara dengannya. Ayah, aku sama sekali tidak akan menceraikan Qin Linye. Zhou tua. Lihat Xiaonin sudah dewasa. Dia bahkan tahu cara membuat ayahnya bahagia. Aku benar-benar tidak sedang membujukmu. Qin Linye. Dia sebenarnya cukup baik padaku. Bagaimana dia bisa baik? Dia tampan. Pria paling tampan yang pernah kulihat. Bahkan selai rambutnya pun tidak bisa dibandingkan dengan Shen Sisu. Belum lagi dia sangat kaya. Bagaimanapun dia adalah orang terkaya. Dia murah hati. Aku bisa menghabiskan uang sesukaku. Fisiknya juga hebat. Dan dia sangat kuat. Dia bisa dengan 1 tangan. Apakah dia memaksakan diri padamu? Dia berjanji padaku bahwa tanpa izinku, dia sama sekali tidak akan pernah menyentuhmu. Aku akan menyelesaikan masalah ini dengannya sekarang juga. Tuan-tuan, Zhou tua jangan menahanku. Tenanglah. Akulah yang memaksanya. Tuan Anda sedang mencari. Ayah, istriku. Zhou tua secara hukum, tidak ada kejahatan karena tidak menghormati persetujuan seorang pria bukan. Tidak ada, tenang saja. Ayah, surat perjanjian perceraian itu nyata. Tapi kita sekarang tidak. Hubungan kami sangat baik. Kami pasti tidak akan bercerai. Benarkah? Sungguh. Aku bersumpah padamu. Jika kami sampai bercerai,
Si King Yin dan Shan Sisul tidak akan berakhir baik. Mereka akan binasa tanpa tempat untuk dikubur. Mati konyol karena terbentur tahu. Tersedak air sampai mati. Dan binasa karena alergi udara. Baiklah. Aku tahu. Ayah percaya padamu. Ayah, di masa depan kau tidak boleh percaya. Kata-kata si King Yin lagi. Kau mengerti? Aku adalah orang di dunia ini yang paling bisa kau percaya. Ayah mengerti. Orang yang baru saja lewat The film adalah was kakak dominan yang translated kusebutkan and tadi, adik narrated penurut. by M Media. Orang kota benar-benar tahu cara bermain. Benar sekali, mengapa aku harus berbohong padamu? Jika kau tidak bahagia, aku akan memecat mereka berdua. Apakah kau pemilik rumah sakit ini? Memecat orang begitu saja. Grup Kin adalah pemegang saham terbesar di rumah sakit ini. Jangan. Kakimu perlu lebih banyak istirahat beberapa hari ini. Jangan berjalan. Jangan melakukan olahraga berat, terutama squat. Aku mengerti. Tidak masalah selama dia tidak bergerak. Sudah berakhir semuanya, benar-benar berakhir. Mengikuti komentar siaran langsung aku jadi berpikiran kotor. Sakit. Kinlinya lebih lembutlah. Lepaskan aku. Aku tidak mau lagi. Kinlinya. Gunakan sedikit lebih banyak tenaga. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Ini terlalu berat. Posisinya salah. Berhenti berteriak. Ya. Tepat di sini. Gunakan sedikit lebih banyak tenaga. Ini sangat nyaman. Kinlinya. Apakah kakiku terlihat bagus? Itu tidak terlihat bagus. The film was translated and narrated by Jangan M bergerak Media. sembarangan. Begitu tenang. Apakah benar-benar tidak terlihat bagus? Dan kau tidak suka aku bergerak-gerak? Jangan bermain api. Hati-hati, kau tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Tapi kita adalah suami istri. Bukankah seharusnya kita memenuhi kewajiban suami istri?
Sakit. Karena kau tidak ingin menjalankan kewajibanmu, maka jangan berinisiatif untuk memancing masalah. Pria ini tidak mungkin berpikir bahwa aku jijik padanya, kan? Tidak. Aku tidak boleh membiarkannya salah paham lagi. Komentar siaran langsung itu bilang, dia bersembunyi di loteng, menangis seperti ketel yang bersiul. Itu semua adalah aku. Kenapa ini terlihat sangat familiar? Kinlinya, apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Apa? Kau tidak menyembunyikan rahasia memalukan di sini, kan? Ada perintah zona terlarang untukku. Benar. Ada beberapa rahasia perusahaan di sini. Kau ingin mencurinya. Jika aku tidak melihat komentar siaran langsung itu, aku pasti sudah percaya. Seseorang yang pikirannya penuh dengan permainan kurungan. Bagaimana bisa dia mengatakan? Omong kosong yang terdengar serius. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku hanya ingin menjelaskan padamu. Tadi itu karena rasa sakit. Kau tidak perlu menjelaskan. Aku juga tidak peduli. Ciumanku padamu tadi juga hanyalah reaksi fisiologis. Jika tidak ada lagi, kau boleh pergi. Mulutnya lebih keras daripada otot perutnya. Jelas sekali dia ingin dimanja. Tadi, aku benar-benar tidak bermaksud jijik padamu. Itu benar-benar karena menyentuh pergelangan kakiku terlalu sakit. Itulah sebabnya aku mendorongmu. Aku lapar. Aku ingin makan mie. Bisakah kau memasakkan mie untukku? Kemampuan memasakku tidak bagus. Tidak masalah. Selama itu dibuat olehmu, aku akan sangat menyukainya. Kakimu belum sembuh. Jadi jangan bergerak sendiri. Satu adalah sahabat terbaikku. Mu Tian-Tian sahabat sini. Satu adalah orang kepercayaan yang dilatih keluargamu untuk Tian-Tian. Asisten terpercaya dan yang lainnya adalah mahasiswa dari keluarga miskin. Lu Yue si siswa yang disponsori keluargamu. Dan yang lainnya adalah seorang pelajar dari keluarga kurang mampu yang disponsori oleh ayahku. Lin Junyo siswa yang disponsori keluarga Si. Di antara ketiganya, siapa sebenarnya yang membiusku? Sebenarnya, aku seharusnya bercerai dengan bersih tapi pada malam perayaan perceraian. Namun pada malam perayaan perceraian tersebut, aku dibius. Tidur dengan Kinlinya. Dan terlebih lagi, ditaklukkan di tempat tidur. Jadi sekarang, aku tidak akan bercerai. Ya ampun. Xiaonin, apakah kondisi fisikmu sudah baik sekarang? Obat semacam itu sangat berbahaya bagi tubuh. Apakah kau sudah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Ya, apakah kau sudah melaporkannya ke polisi? Siapa pelakunya? Berani melakukan hal seperti itu sama saja mencari mati. Komentar siaran langsung mengatakan bahwa untuk menyelamatkanku Tian-Tian ditipu oleh bajingan Shen Shishou itu untuk pergi ke Myanmar dan akhirnya disiksa hingga gila. Jadi orang yang membiusku pastilah bukan dia. Xiaonin, mengapa kau menatapku seperti itu? Apakah riasanku berantakan? Sebenarnya, aku sudah lama tahu siapa pelakunya. Hanya saja, aku ingin memberinya satu kesempatan lagi
untuk mengaku sendiri. Kesempatan apa? Bawa mereka langsung ke kantor polisi, dan biarkan mereka membusuk di penjara. Itu jelas bukan aku. Aku disponsori dan dibesarkan oleh ayah Shi. Aku ditakdirkan untuk bersama Xiaonin seumur hidup. Jika sesuatu terjadi pada Xiaonin, aku akan hancur bersamanya. Mengapa kalian semua menatapku seperti ini? Kalian tidak percaya padaku. Mencurigakan. Karena komentar siaran langsung semua mengatakan bahwa kaulah yang membiusku. Kalian tidak percaya padaku. Kalau begitu aku akan menggunakan hidupku untuk membuktikannya pada kalian. Jangan seperti itu. Xiaonin, aku tahu kau peduli padaku. Anak baik, cepatlah. Kau tidak sedang menungguku untuk membantumu, kan? Xiaonin melakukan ini pasti punya alasannya sendiri. Dia tentu memiliki alasan tersendiri. Xiaonin, sekarang kau seharusnya sudah percaya padaku, kan? The film was Dia orang yang kejam, translated tidak and bermoral narrated dalam by mencapai Evan tujuannya. Lindo. Meskipun apa yang dikatakan komentar, siaran langsung bukan bukti yang pasti. Namun, mampu membasmi ancaman tersembunyi yang begitu besar. Itu sepadan. Sedikit mengecewakan. Aku akan percaya untuk saat ini. Baguslah kalau begitu. Jangan meragukanku lagi di masa depan. Itu akan menghancurkan hatiku. Aku merasa sedikit pusing. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk mengobatinya dulu. Kalau begitu aku akan menemaninya. Benar-benar makhluk yang tidak tahu berterima kasih. Menghabiskan uangmu untuk makan minum dan hiburan. Meminta uang padamu di setiap hari libur. 88.888. Sebagai imbalan dia hanya mengambil batu berbentuk hati. Orang seperti ini. Semakin cepat kau melihat sifat aslinya semakin baik. Karena kau berencana untuk terus hidup bersama Qin Linye, maka masalah dia menggoda Qin Linye harus diselesaikan secara terpisah. Kakak ipar. Tanganku terluka karena kakak Xiaonin. Tidak mudah untuk memanggil taksi. Bisakah kau mengantarku ke rumah sakit? Karena Shinin. Kakak Xiaonin bilang bahwa apa yang dia lakukan denganmu malam itu adalah paksaan. Jati dia ingin menceraikanmu. Aku dengan baik hati mencoba menasihatinya, tapi aku tidak menyangka dia akan menggunakan pisau buah. Dia ingin bercerai. Ya, meskipun aku benar-benar tidak ingin merepotkanmu kakak ipar, aku sungguh takut bahwa kalian berdua akan bertengkar setelah kau naik ke atas. Bahkan jika aku tidak secantik Shinin lalu kenapa? Bunga liar selalu lebih harum daripada bunga rumahan. Selama aku diberi kesempatan, aku pasti bisa menggoda Qin Linye. Suami. Xiaonin, mengapa kau datang ke sini? Jika aku tidak turun, aku tidak akan tahu bagaimana caramu menabur perselisihan antara aku dan suamiku. Sudah sangat larut. Kau dan kakak ipar sebaiknya segera pulang. Model pria di klub itu tidak bersih. Hati-hati jangan sampai tertular penyakit. Aku akan pergi ke rumah sakit sekarang. Berhenti. Kakak ipar. Asisten P. Asisten P. Yao Yao adalah teman baikku. Aku mungkin harus merepotkanmu untuk membawanya ke rumah sakit. Saat menyetir, pelan-pelan saja. Juga, anestesi merusak otak. Otak Yao Yao memang sudah tidak terlalu bagus. Kau harus memberitahu dokter untuk sama sekali tidak menggunakan anestesi. Dan satu hal lagi, dia cukup keras kepala. Dia pasti akan membayarnya sendiri. Kau tidak boleh membayarkannya untuknya. Jika tidak, dia akan tidak senang. Baik, Nyonya. Ingat untuk membawa mobil ke bengkel setelah selesai.
Lepas dan bersihkan bagian dalamnya. Ingat untuk mendisinfeksinya. The film was translated and narrated by M Media. Ya ampun. Untungnya komentar siaran langsung mengingatkanku. Aku tiba tepat waktu. Acara kumpul-kumpul para saudari dan mereka bahkan memesan model pria. Bahkan mereka memesan model pria. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana kau bisa percaya pada Ling Jingyao? Dia pasti ingin menabur perselisihan dalam hubungan suami istri kita. View alarm dinonaktifkan. Lagi pula, suamiku sangat tampan. Benarkah? Tampan. Rupawan. Sangat rupawan. Gagah? Bahkan lebih tampan daripada Shin Sisou. Tentu saja. Suamiku adalah yang paling tampan. Paling tampan di dunia dan alam semesta. Berhenti menyebut-nyebut Shin Sisou itu. Bukankah lebih baik menikmati pemandangan yang memanjakan mata ini? Jangan bandingkan dia dengan sampah itu. Itu cukup menjijikan. Shin, Kakak, Tuan Qin hari ini, bagaimana kau punya waktu untuk datang? Bukankah tadi kau merasa tidak enak badan? Kenapa wajahmu merah sekali? Persis seperti pantat monyet. Dan bibirmu juga bengkak, seolah-olah baru saja digerogoti anjing. Kalian berdua benar-benar tidak tahu tempat. Tidak seperti itu, Kakak Qin. Aku bukan tipe orang yang suka bermain-main sebelum menikah. Kak Qin. Memanggilnya dengan begitu mesra. Shi Qingyin. Jangan-jangan kau mencoba merayu kakak iparmu. Dan mencuri suamiku ya? Yingyin hanya bersikap sopan. Bagaimana bisa kau memfitnahnya seperti ini? Seperti yang diharapkan dari seseorang dengan pikiran kotor. Segalanya terlihat kotor. Ya. Dia punya tata krama. Dan kau punya tanduk di kepala. Ayo pergi, kita tidak perlu merendahkan diri ke level orang bodoh. Aku akan mengantarmu ke atas untuk menemui sahabat baikku. Biar ku beritahu, Tian adalah sahabat terbaikku. Dia orang yang luar biasa. Xiaonin, aku sudah memanggil 4 model pria. Untukmu. Sahabat baik. Suamiku. Percayalah padaku. Aku tidak mengenalnya. Xiaonin. Mengapa kau membawa iblis besar itu ke sini? Mu Tian. Aku baru sadar sekarang. Kau khawatir aku tidak cukup cepat mati. Membawaku melihat model pria. Kakak keseruan ini tidak boleh melewatkan kita berdua. Model-model pria ini cukup tampan. Bahkan model prianya terlihat persis seperti Shen Shizhou. Aku akan melihat bagaimana kau menangani situasi ini sekarang. Tunggu saja sampai kau diusir ke jalanan. Ken Lingyi dan keluarga Ken. Semuanya akan menjadi milikku. Suamiku, akulah yang meminta Tian memesan model pria itu, khusus untuk membawamu ke sini agar melihat mereka. Aku ingin kau tahu, betapa aku sangat membenci Shen Shizhou. Kakak sepertinya selalu menyukai kakak Shizhou, tipe yang seperti ini. Karena begitu, biaya untuk ruangan pribadi ini malam ini akan menjadi tanggunganku. Selama kau membuat kakakku The bahagia. film was translated Tips and 100.000 untuk narrated by masing-masing, M jika Media. aku tidak salah ingat. Kartu tambahanmu diberikan oleh ayahku bukan? Beberapa hari yang lalu, Paman menonaktifkan kartunya. Aku menggunakan uangku sendiri. Kalau begitu aku lega. Kalian semua dengar itu. Pengeluaran malam ini untuk ruangan 999. Semuanya akan dilunasi oleh Nona Shi Qingyin. Membayar tagihannya. Aku akan menyuguhkan pertunjukan yang bagus malam ini.
Adapun kalian semua, malam ini, berikan layanan terbaik untuk Tuan Shen Shizhou ini. Semakin baik layanannya, semakin bahagia aku. Kakak, aku membawa mereka ke sini untuk melayanimu. Shin, aku tahu kau masih memiliki perasaan padaku, tapi kau tidak bisa menggunakan cara ini untuk menyabotas hubungan antara aku dan tunanganku, kau tahu. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya ingin membuatmu kesal. Tuan Shen, Direktur Qin sedang sibuk. apakah Tuan Shen tidak menginginkan lahan di timur kota itu? Mengapa tidak duduk dan mendiskusikannya? Apakah kau mengancamku? Duduk. Buat istriku bahagia. Gunakan segala cara. Layani Tuan Shen Shizhou dengan baik malam ini. Tuan Shen Shizhou. Nomor 1 tuangkan dia minuman. Nomor 2 nyanyikan lagu cinta untuknya. Nomor 3 pijat kakinya. Adapun kau. Kau yang paling mirip dengan Shen Shizhou. Kau. Duduklah di pangkuannya. Kakak. Ayo. Mari kita minum. Kau hebat, kakak. Kau kuat minum, kakak. Kakak. Sinin, jangan keterlaluan. Suamiku. Dia sangat galak, aku sangat takut. Direktur Qin, ide kontrak yang Anda minta. Perjanjian pengalihan hak atas tanah. Itu karena lahan di timur kota yang membuat Shen Shizhou naik down hingga akhirnya membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Sementara itu, keluarga Ken memegang apa yang tampak sebagai lahan paling menjanjikan di barat kota, menginvestasikan tenaga kerja dan modal yang besar. Namun pada akhirnya mengakibatkan keluarga Ken kehilangan segalanya dan bangkrut. Tuan Shen periksa kontraknya. Jika tidak ada masalah, tanda tangani. Kau tidak boleh memberikannya padanya. Tidak. Kakak. Kau bilang jika kau bahagia, kau The akan film memberiku was lahan di barat kota. translated and Mengapa kau narrated mengingkari by janji M sekarang? Media. Berikan lahan di barat kota kepada Shen Shizhou. Iya, yang di barat kota itu. Tidak ada yang lain yang cukup. Kau ingin memberinya lahan di barat kota. Lahan di barat kota itu hanya bernilai Rp 1 miliar, sedangkan yang di barat kota bernilai Rp 10 miliar. Jadi Xiaonin, semua yang dia lakukan adalah demi diriku. Terima kasih Xiaonin, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Aku pasti akan mengembangkan lahan di barat kota ini dengan sukses. Ya. Kau harus mengembangkannya secara menyeluruh. Investasikan modal dan upaya maksimal. Aku yakin dengan kemampuanmu, kau pasti bisa membangun kerajaan bisnis baru. Biarkan bajingan terkutuk ini kehilangan segalanya secara astronomis. Lahan di barat kota jauh lebih berharga daripada lahan di timur kota. Lagi pula grup Qin sudah memenangkan lelangnya, membayar 10 miliar. Sekarang demi Shen Shizhou kakak meminta kakak ipar untuk menyerahkan lahan di barat kota. Ini tidak pantas, bukan? Suamiku, tolong percayalah padaku sekali ini saja. Proyek lain bisa dikonsesikan. Tapi lahan di barat kota ini adalah satu-satunya pengecualian. Kakak ipar, jangan menyalahkan kakak. Hubungan 5 tahunnya dengan kakak Shizhou adalah prioritas utamanya. Bahkan ayah kandungnya pun tidak bisa dibandingkan. Tapi kali ini dia benar-benar sudah keterlaluan. Tidak sejauh dirimu. Membicarakan keburukan saudaramu di belakangnya.
Orang macam apa kau ini? Sepupu, kenapa kau berpakaian begitu minim dan seksi? Suaramu terdengar sangat dibuat-buat. Apakah kau mencoba merayu kakak iparmu? Atau kau sedang menjajakan diri di jalanan? Aku benar-benar ingin membantu kakak. Bagaimana kau bisa bicara begitu tentangku? Teh hijau berkualitas tinggi, memang segar dan menyenangkan. Seseorang sepertimu. Paling-paling hanya sampah. Kakak, kata-katamu benar-benar berlebihan. Kinlinya. Apakah kau marah padaku? Jangan salah paham. Tadi aku sedang. Jika ini tentang lahan di barat kota itu, tidak perlu didiskusikan. Tidak. Kita harus mendiskusikannya. Malam ini. Aku harus membujukmu. Kau ingin meniduriku sampai tunduk. Kinlinya. Aku bilang membujuk. Kata. Bukan di tempat tidur. Terlambat. Tunggu. Mungkinkah ini tanda-tanda kegelapan hati? Kinlinya. Lahan di barat kota itu. Aku akan memberimu waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, selama kau membuktikan padaku bahwa kau tidak melakukan ini demi dia, bahwa kau tidak mengorbankan dirimu demi dia, sembuhkan aku. Berpura-puralah menyukaiku. Lahan di barat kota itu. Aku tidak akan memulai pembangunan di sana. Kinlinya. Kau bersedia berubah demi aku, kan? Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kau begitu luar biasa. The film was translated and narrated by M Media. Lin Jinyao. Direktur Ken, mohon jangan terlalu sedih. Hanya saja Sounin tidak menyadari nilai dirimu. Seseorang dengan status mulia seperti Anda tidak membutuhkan pernikahan politik. Anda hanya membutuhkan wanita yang lembut, yang benar-benar mencintaimu, dan bisa memberikan segalanya untukmu. Dialah yang menghasut kegilaan barusan. Direktur Ken, apakah Anda mendengarkan? Tempat di mana Xiaonin mencakarku. Terasa sakit terus-menerus. Direktur Ken, bisakah Anda datang menemui saya? Berjanjilah padanya. Baiklah besok. Tidak, ini terlalu merah. Ini harus terlihat sedikit lebih pucat dan lemah. Untuk memicu naluri pelindung pria. Direktur Ken. Direktur Ken. Direktur Ken saya. Aku akan menunggumu di luar.
Xiaonin. Berpakaian seperti ini di rumah sakit. Apa kau sudah gila? Xiaonin. Mengapa kau datang ke sini? Kau bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Bukankah kau memposting di media sosialmu bahwa kau ingin orang yang paling mencintaimu datang menemuimu? Apa? Bukankah itu aku? Bukan begitu. Kau dengar lukamu. Belum kunjung sembuh. Aku sebenarnya punya cara. Cara apa? Terapi akupuntur. Hari ini hanyalah permulaan, jika kau berani muncul lagi di depanku dan Kinlinya, aku akan membuangmu ke jurang pegunungan terpencil, dan sejak saat itu, kau tidak akan bisa melangkah keluar sedikit pun. Apa kau mengerti? Tidak, mohon jangan. Ayo pergi, ini waktu yang tepat untuk menjemput ayah dari rumah sakit. Oke, kalau begitu aku akan turun untuk mengambil mobil. Xiaonin ada di sini. Jiang Huaijing, kenapa kau ada di sini? Jiang Huaijing anak angkat keluarga Si. Nona Sulung, aku tidak tahu kau akan datang menemui Direktur Shi. Aku akan segera pergi. Tunggu, kau telah membenci saudara angkatmu Jiang Huaijing selama 7 tahun. Berpikir bahwa sebelumnya, kau telah dilecehkan olehnya. Sekarang kau diberitahu bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman. Orang yang menanggalkan pakaianmu adalah Shi Qingyin. Setelah dia diusir dari keluarga Shi, setelah mengetahui bahwa kau dan ayah telah meninggal, dia masih bertekad untuk menemukan mereka yang membunuhmu dan membalaskan dendammu. Kakak kau tetaplah di sini. Apa yang baru saja kau panggil aku? Kakak. Cio tua. Pasti sudah 7 tahun sejak Xiaonin memanggilnya. Kakak bukan? Ya benar. Nona Sulung dan Tuan Muda Jing akhirnya akan berbaikan. Xiaonin, kau sudah tidak kembali selama 3 tahun. Tahu Bicun bibi kedua. Mengapa kau tiba-tiba kembali hari ini? Sudah 3 tahun tidak bertemu. Bibi, bagaimana bisa kau masih hidup dan sehat? Bibi hanya mengkhawatirkanmu. Mengapa kau berbicara dengan begitu sarkastis? Aku hanya menggunakan cara bicara Bibi untuk berbicara kepada Bibi kedua itu saja. Jika kau tidak suka, maka aku akan mengubah cara bicaraku. Bibi, kenapa kau begitu menyedihkan? Belum mati juga. Kakak kau salah paham. Ibuku tidak bermaksud begitu. Dia hanya merasa akhir-akhir ini kepribadianmu agak aneh. Kau harus tahu. Dulu setiap kali kau melihat kakak Jing, kau akan marah dan kehilangan kendali. Melihatnya membuatmu begitu jijik sampai kau ingin dia mati. Sekarang kau bahkan memanggilnya kakak dan membiarkannya tinggal. Ayah, karena bantuan paman kedua saat itu, kau selalu merasa bersalah. Tapi jika itu menyangkut diriku, dia bertekad untuk tidak mengalah. Kali ini, aku pasti akan menendang keluarga parasitmu keluar dari keluarga Shi. Karena kau sudah mengungkitnya. Jadi hari ini, aku akan mengonfrontasimu tentang mengapa aku sangat membencinya. Paman, kemarin kakak dan kakak ipar. Apa yang sedang kau lakukan? Kakak, lihat Xiaonin, sudah jeti seperti apa dia. Kau bahkan tidak berniat mendisiplinkannya. Tuan, hati-hati atau Nona Sulung bisa mencoretmu dari keluarga. The film was translated Xiaonin memukul and orang. narrated Dia by pasti punya M alasan. Media. Kau memarahinya sebelum bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah kau masih menghormatiku sebagai kakakmu? Jika kau berani memotong pembicaraanku lagi, aku akan memukulmu sampai kau tidak bisa bicara. Bahkan jika bibi kedua ada di sini, aku tetap akan memukulmu. Alasan aku sangat membenci kakak sebelumnya adalah karena aku mengira dialah orang yang melecehkanku 7 tahun lalu. Keparat. Tuan, Nona Sulung belum selesai bicara. Tunggu. Aku memperlakukanmu seperti adikku sendiri. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu padamu? Tapi sekarang aku tahu bahwa orang itu bukanlah kakak. Orang yang sebenarnya ingin melecehkanku adalah kau, Shi Qingyin. Yingyan, Omong kosong apa yang kau bicarakan. Yingyin adalah seorang gadis. Dia juga menyukai laki-laki.
Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu padamu? Bagaimana bisa kakak memfitnahku seperti ini? Pada sore hari tanggal 5 Juni 7 tahun lalu, aku sedang tidur siang. Kau mengangkat baju tidurku dan hampir melepas celanaku. Aku terbangun karena terkejut. Kau sangat ketakutan hingga kau lari saat aku mengejarmu. Aku kebetulan melihat Jiang tampak memerah dan bingung. Itulah sebabnya aku salah mengira itu adalah kakak. Terlebih lagi setelah itu, kau secara pribadi memberitahuku bahwa kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bahwa kakaklah yang menyelinap keluar dari kamarku. Aku pun semakin yakin saat itu. Alasan aku memerah adalah Kakak Jiang, jangan bicara. saat itu aku melihat Shi Qingyan telanjang keluar dari kamarmu. Aku baru saja pulang dari kelas ekstrakurikuler saat itu. Aku tidak mau hidup lagi. Berhenti di situ. Apa kau butuh aku untuk membantumu? Tidak, tidak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bicara yang jelas. Aku hanya penasaran saat itu. Aku hanya melihat sekilas. Aku benar-benar tidak bermaksud apa-apa lagi. Kau bajingan. Itu adalah saudaramu. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti itu? Ya Tuhan, aku akan memukulmu sampai mati kau bajingan. Ibu. Aku salah. Aku benar-benar salah. Ibu? Mengapa kakak belum menghentikanku? Kau keparat. Keparat. Ayah? Sejak bibi kedua dan Shi Qingyan The pindah ke film was rumah kita, translated hubungan and kita sebagai ayah narrated by dan anak Media. telah memburuk. Hubunganku dengan kakak juga semakin memburuk. Jika kau tidak mengusir mereka, maka aku tidak akan pernah kembali ke keluarga Shi lagi. Kau bajingan. Inilah yang terjadi jika kau tidak berperilaku baik. Bahkan jika ayahmu saat itu mendukung pendidikan paman sulungmu dan memberinya modal pertama yang menyebabkan kematian dini ayahmu. Maka paman sulungmu berhutang budi yang sangat besar. Bagaimana mungkin kau seperti ini? Tua. Putrimu tidak menginginkanmu lagi. Kalau begitu suruh mereka pindah. Kakak. Xiaonin. Aku tidak menyangka Yingyin akan melakukan hal seperti itu. Lihat. Aku sudah mendisiplinkannya. Dia pasti tahu dia salah sekarang. Mohon berlapang dada. Dan jangan merendahkan diri ke level anak kecil seperti dia. Aku telah menderita trauma psikologis selama 7 tahun. Jika ini bisa dimaafkan, maka bagaimana jika aku melakukan hal yang sama padamu, lalu hanya meminta maaf? Hati anak ini tidak berada di tempat yang benar. Setelah pindah, kau harus mendidiknya dengan baik. Memang. Kau benar kakak. Kami pasti akan mengajarinya dengan baik saat kembali nanti. Bagaimanapun kita adalah keluarga. Aib keluarga jangan sampai tersebar keluar saat Gogang masih hidup. Kalian juga, saudara yang ikatan darahnya sangat kuat. Kau bilang saat Gogang masih hidup, betapa dia menghormatimu, kakak. Saat Gogang masih hidup, dia mengambil semua tabungannya untuk membantumu. Sebagai kakak iparmu, juga menyumbangkan maharku untuk itu. Kakak ipar. Sebenarnya aku. Tua. Putrimu benar-benar tidak akan menginginkanmu lagi. Sebenarnya maksudku adalah, jika kalian harus pindah, maka pindahlah. Kalian berdua, truk perusahaan pindahan akan tiba dalam 1 jam. Tidak banyak waktu tersisa. Mohon cepatlah. Selamat tinggal. Bagaimana? Istrimu cukup mengesankan bukan? Tentu saja. Xiaoninku adalah yang paling sempurna. Kakak Sisou ada di sini. Dan dia memegang mawar kesukaanmu.
Kau menggigitku lagi. Kau menggigitku sampai rasanya enak. Apa-apaan ini? Bangunlah karakter pendukung wanita yang jahat. Saudaramu dan Shen Shizhou sedang menghitung di lantai bawah. Surat cinta yang kau tulis untuk Shen Shizhou. Di mana 108 surat cinta itu? Surat cinta yang kutulis untuk Shen Shizhou? Bukan itu maksudku. Dengarkan penjelasanku, itu sudah masa lalu. Mau kemana kau? The film was translated and narrated Aku by akan M mengambilkan Media. kertas dan pena untukmu. Untuk menulis surat cinta. Suami, apakah kau cemburu barusan? Aku adalah istrimu. Wajar jika kau cemburu. Tapi tidak boleh ada kesalahpahaman di antara kita. Jika kau mengatakannya dengan lantang, aku bahkan akan membujukmu. Membujukku. Aku berharap perasaanku padamu bisa berubah dari suka menjadi cinta. Dan aku juga berharap untuk mengubah sedikit saja menjadi sangat-sangat mencintaimu. Mengenai masalah waktu itu, Xiaonin, apakah kakimu terluka? Meskipun kakak sudah tidak tahu malu, dia tidak seharusnya memerintah Direktur Ken seperti ini. Ini adalah kehormatan bagiku. Anak muda memang penuh energi. Kekuatan tempur Ken Linyai saja sudah setara dengan 2 orang. Bagaimana bisa seseorang menjadi semakin menggemaskan? Chu tua. Tua. Pergi ke dapur dan siapkan untuk Linye. Sup tonik 10 bahan. Yang paling bergizi dan paling tahan lama. Jika ini terus berlanjut, bukankah itu akan menguntungkan si Jalang Shinin? Mari makan. Sebagai pria, siapa yang tidak suka kesenangan? Selama itu kucing, dia pasti akan mencuri kesempatan. Ayahku memiliki kepribadian yang lembut. Kita harus memberinya peringatan keras. Bekerja samalah denganku dengan baik nanti. Ayo makanlah lagi. Lihat betapa kurusnya dirimu. Bukankah dia masih terpikat olehku?
Aku sudah menduganya. Di dalam hatinya dia pasti masih belum bisa melepaskanku. Datang. Apa yang bergerak di bawah sana? The film was translated and narrated by M Media. Akan ada saatnya kau menangis. Aku akan ke kamar kecil. Dia bangun. Siapa yang menyentuhku? Kecoa. Apa? Itu palsu. Shinin, apa yang kau lakukan? Menakutiku dengan kecoa palsu. Ini sudah keterlaluan. Shinin, aku tahu kau menganggap kami, ibu dan anak tidak enak dipandang. Kami juga telah memutuskan untuk pindah. Mengapa kau masih harus menindas Shinin seperti ini? Meskipun paman keduamu telah meninggal. Pada akhirnya kita tetaplah keluarga. Dulu Gogang putus sekolah untuk mendukung kakak sulungnya kuliah. Dan bahkan memberinya modal pertama. Mengosongkan semua uang di rumah kami. Jika tidak kami ibu dan anak, tidak akan berakhir menumpang di bawah atap orang lain. Ibu? Bibi, kau terus menyebut-nyebut soal paman kedua yang memberi uang untuk melakukan penculikan moral terhadap ayahku. Tapi setauku, uang itu ditinggalkan oleh kakek dan nenek. Dan sudah kau telan bulat-bulat. Xiaonin, sampai saat ini, kau masih menjebak paman keduamu. Sudah berapa tahun sejak dia meninggal? Kakak ipar aku. Ayah, di dalam kecol palsu tadi, kebetulan terpasang sebuah kamera. Apakah kau ingin melihat? Di bawah meja tadi, apa yang sebenarnya terjadi? Yingyan, kau berani di depan semua orang menggoda kakak iparmu. Aku tidak punya paman sulung. Aku tidak melakukannya. Baiklah. Kau menindas adikmu lagi. Dan merayu kakak iparmu lagi. Kau benar-benar tidak ingin keluarga ini memiliki kedamaian. Kemasi barang-barangmu segera, dan keluar dari rumah keluarga Shi sekarang juga. Selesai. Jadi mereka semua pindah. Memang, awalnya ayahku masih merasa bersalah pada paman kedua. Akibatnya, setelah serangkaian manuverku, dia membuat mereka pergi saat itu juga. Tidak buruk Xiaonin, aku rasa IQ-mu telah meroket akhir-akhir ini. Dari budak cinta yang akut, Anda telah naik tingkat. Kau sekarang jadi tokoh utama wanita keren dalam fantasi kekuatan. Kau benar-benar tahu cara meringkas. Nona Shi, Tuan Besar ingin menemuimu. Kepala pelayan Su, kepala pelayan keluarga Qin. The film was translated and narrated by M Media. Seberapa banyak karma yang kukumpulkan di masa lalu, sampai tidak dipercaya sejauh ini. Bahkan di kediaman tua mereka masih mengawasiku seperti ini. Seolah-olah takut aku akan melarikan diri. Silakan ikuti aku. Karakter pendukung wanita yang jahat, demi bercerai dan kembali ke sisi pemeran utama pria, membawa Tuan Besar Ken yang sudah lemah dan memprovokasinya hingga masuk ICU, ditambah dengan penggunaan jangka panjangnya, obat yang dicampur dengan zat terlarang. Dia meninggal dalam waktu kurang dari setengah hari di ICU.
Ini juga menyebabkan karakter pendukung wanita yang jahat berselisih dengan penjahat besar. Sebenarnya kematian Tuan Besar Ken bukan sepenuhnya kesalahan karakter pendukung wanita yang jahat. Itu jelas karena pertikaian di dalam keluarga Ken. Seseorang diam-diam menukar obatnya. Bahkan kematian orang tua penjahat besar saat itu terkait dengan pertikaian tersebut. Kakek. Tuan Besar Ken kakek Ken Linye. Kepala pelayan Su. Dia tidak menghormatiku. Dia tidak memanggilku nyonya muda. Dia memanggilku Nona Si. Nona Si dulu selalu memanggil The Tuan film Besar was orang tua bangka. translated and Ada apa dengannya narrated hari by ini? M-Media. Kakek. Bisakah kakek membantuku? Memberinya pelajaran. Hukum saja dia. Dengan memaksanya memanggilku nyonya muda 10 kali. Kau tidak sedang berpura-pura patuh dengan sengaja. Hanya untuk menceraikan Linye bukan? Kakek. Jika aku benar-benar ingin menceraikannya, aku seharusnya mencoba membuat kakak marah. Benar. Lalu, apakah perilakumu saat ini demi membantu Shen Sisou mencuri rahasia dengan keluarga Kim? Kakek. Aku bersumpah demi nyawa Shen Sisu. Jika aku ingin membantunya, maka dia akan mati dengan mengenaskan. Apakah kepribadian Nyonya Muda telah berubah? Tidak yakin, mari kita amati lebih lanjut. Tuan Besar sudah waktunya minum obat. Kakek, tunggu sebentar. Kakek-kakek tidak boleh meminum obat ini. Mengapa aku tidak bisa mengambilnya? Apa? Apa kau ingin aku mati? Tidak, kakek. Aku tidak peduli apakah kakek percaya padaku atau tidak. Tapi obat ini mengandung bahan-bahan terlarang. Jika kakek meminumnya dalam jangka panjang, kesehatan kakek hanya akan memburuk. Aku minta maaf. Aku tahu bahwa aku dulu buta dan bodoh. Tidak mampu melihat kebaikan kakek dan Linya. Tapi sekarang, aku berharap lebih dari siapapun agar kalian berdua sehat. Kakek. Kakek tidak perlu mempercayaiku, dan kakek boleh curiga bahwa aku punya motif lain. Tapi, aku sungguh berharap agar kakek menjaga kesehatan dengan baik. Apa maksudmu? Bahwa ada seseorang yang mengutak-atik obat ini. Siapa yang ingin mencelakaiku? The film was translated Aku tidak tahu and secara spesifik narrated by siapa orangnya. M-Media. Tapi, mereka pasti seseorang dari dalam keluarga Qin. Lagi pula kakek. Qin Linya sungguh sangat peduli pada kakek. Kakek adalah satu-satunya kerabat yang tersisa di dunia ini. Jika sesuatu terjadi pada kakek, dia pasti akan sangat hancur. Qin Linya sudah kehilangan banyak orang. Aku tidak ingin dia kehilangan kakek juga. Karena kau bilang ada masalah dengan obat itu. Maka pergilah dan periksakan obat itu. Baiklah, tenang saja. Aku pasti akan memberikan penjelasan kepada kakek. Kakek. Masalah mengenai lahan di barat kota itu adalah ideku sendiri. Jangan salahkan Xiao Nian. Suamiku. Tadi, aku pikir alurnya akan mengikuti jalurnya yang semula, dan kita akan kembali ke titik awal lagi. Untungnya masih ada waktu. Kakek. Apa yang kau katakan padanya? Apa yang kau lihat? Aku tidak menindas istrimu. Aku hanya memintanya kembali untuk makan santai. Apakah ini perlu? Apa aku akan memakan orang? The film was translated and Pergi-pergi narrated menyingkirlah. by M-Media. Jangan muncul di hadapanku. Qin Linya, kenapa kau baru kembali? Kesehatan kakekmu sedang buruk. Dan tidak ada yang menyukaiku di sini. Kau tidak tahu betapa takutnya aku sendirian
Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Siapa di antara mereka yang tidak menyukaimu? Aku akan berurusan dengan mereka. Kau, Aku tidak melakukannya. lipstik yang kau beli. Terakhir kali. Apa yang kau tulis sudah hilang. Bisakah kau menulisnya lagi? Ini tadinya. Sesuatu yang akan hilang setelah dikuci. Mengapa tubuhmu dipenuhi bercak merah dan merah muda? Kau tidak berselingkuh, kan? Tidak. Ini bukan. The film was Itu lipstik. translated and narrated by M Media. Lipstik itu tidak tersimpan di sana selama 3 tahun, kan? Bisakah kau menulisnya lagi? Bodoh. Sebenarnya kau bisa meminta ciuman terlebih dahulu. Kau bahkan bisa meminta lebih daripada menulis. Mintalah bekas ciuman. Sinin. Di sisiku. Kau tidak perlu mengorbankan dirimu. Jadilah dirimu sendiri. Apapun yang kau inginkan, kau bisa memberitahuku. Aku akan memuaskanmu semampuku. Kalau begitu aku ingin kau memuaskanku sekarang. Direktur Kie, Nyonya Muda, masih pagi tapi Tuan Besar meminta kehadiranmu. Namun sang guru meminta kehadiran Anda. Kakek. Kakek, Laporan tes obat sudah keluar. Xiaonin benar. Memang ada masalah dengan obat itu. Di dalamnya, memang terkandung zat terlarang. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan kegelisahan dan panas dalam yang The berlebihan, film was membuat seseorang mudah translated meledak marah. and narrated by M Media. Seseorang bisa dengan mudah menjadi gelisah secara emosional yang bisa menyebabkan stroke. Untungnya, Xiaonin menghentikannya tepat waktu. Jika aku meminumnya beberapa kali lagi, aku takut aku sudah pergi menemui nenekmu. kakek. Jadi saat kakek memintaku melakukan tes sebelumnya, kakak sedang mencoba mengujiku. Siapa sangka bahwa cucu perempuanku akhirnya bisa melihat awan tersingkap dan bulan muncul, dan benar-benar memiliki otakmu yang dulu hanya terfokus pada Sin Siswa. Sembuh. Kakek. Xiaonin, kakak akan memberitahumu sebuah rahasia. Mari kita anggap impas oke. Rahasia apa? Take foto profil Kim Lin Yan. Privasi bocah itu. Di umpan momen. Semuanya tertulis tentangmu. Itu sangat memboda. Kakek.
Ini semua disiapkan oleh Tuan Besar Ken. Tuan Besar Ken ada di ruang kerja. Dia secara khusus menginstruksikan kami untuk tidak mengganggu tidurmu. Kakak, mengapa lama sekali menjawab telepon? Jika aku tidak bahagia, aku tidak akan menjawab. Aku sudah memanjakanmu. Menutup telepon. Tunggu, aku punya masalah yang sangat penting. Untuk memberitahumu, tadi malam kakak Sisou disergap dengan karung di kepalanya dan dipukuli sampai penuh luka. Orang itu juga memperingatkannya untuk tidak mendekat padamu. Siapa sebenarnya yang begitu kejam? Aku tidak tahu. Mungkin itu Dewa Keadilan. Shi Qingyin sudah pindah dari rumah keluarga Shi, masih belum tenang. Masih mencoba memancingku untuk mencurigai Qinlinya, merusak hubungan kami sebagai suami istri. Kakak. Saat itu kakak Sisou mendengar mereka berkata bahwa dia tidak boleh mendekati nyonya. Katakan padaku, mungkinkah kakak The ipar yang film was menyuruh seseorang translated melakukannya? and narrated by M Media. Itu mungkin saja. Kakak Sisou terus memanggil namamu sepanjang waktu kakak. Demi hubungan masa lalumu. Tolong datang dan temui dia. Apa? Sisou terluka. Dia terluka. Apakah parah? Aku mengerti. Kirimkan alamatnya segera. Aku akan segera ke sana. Nyonya muda, apakah Anda akan pergi keluar? Sebelum aku pergi, lapor pada suamiku dulu. Dia mempercayainya. Dia awalnya keras kepala. Tapi begitu mendengar kau memanggil namanya, dia langsung diliputi kekhawatiran. Dia bilang dia akan segera datang. Aku tahu dia mencintaiku. Dia hanya terlalu keras kepala, sengaja mencoba menarik perhatianku. Siapa yang bisa menyalahkan kakak Sisou karena begitu mempesona? Dia sangat bodoh. Selama kau membujuknya sedikit lagi, pasti tidak akan ada masalah dengan lahan di barat kota itu. Kalau begitu buat dia menceraikan Qinlinyi dan menuntut biaya kompensasi yang besar, maka kau akan punya dana untuk berinvestasi. Kau sudah bangun. Apa yang kau sembunyikan? Tidak ada apa-apa. Biar kulihat. Berhenti bermain-main. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Ada apa? Baiklah. Xiaonin, aku sudah menduganya. Kau masih memiliki aku di hatimu. Siapa yang berani berkomplot melawanku? Xiaonin, kau tidak diizinkan menyakiti Xiaonin. Aku adalah tuan muda ketiga dari keluarga Shen. Kau berani menyentuhku. Keluarga Shen pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Kau akan bangkrut besok. Aku akan membuatmu masuk penjara. Direktur Kie. Shin. Kau. Aku mendengar bahwa aku menyewa seseorang untuk memukulmu. Untuk memverifikasi ucapanmu, maka kita harus bersusah payah dan benar-benar memberimu pelajaran. Tunggu. Bahkan jika kau adalah Direktur Kie, kau tidak bisa memukul orang begitu saja. Tapi tidak ada pengawasan di sini.
Tidakkah kau setuju? Tuan Muda Shen. Sebenarnya aku cukup menantikan untuk melihat bagaimana kau akan membuat keluarga Qin kami bangkrut. The film was Bagaimana translated kalau begini? and narrated by Aku akan M menelepon Media. Direktur Shen dan memintanya bertanya pada anak haramnya, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan untuk membuat keluarga Qin kami bangkrut. Direktur Qin Anda pasti bercanda. Aku tadi hanya berjalan. Tidak memperhatikan. Dan tidak sengaja jatuh. Aku mengerti, kalau begitu kami akan pergi duluan. Qin Lenye. Suatu hari nanti, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Dengan kemampuanmu saat ini, ingin menjatuhkan Qin Lenye adalah hal yang mustahil. Tapi aku bisa membantumu. Aku penasaran dengan alasannya sebelumnya. Tapi kolom komentar tidak pernah mengungkapkannya. Hari itu melihatku masuk. Dia sangat gugup, takut ketahuan. Aku tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Meja ini, lemari ini, tidak terlalu stabil. Perlu diganti. Kau melihatnya. Melihat apa? Maksudmu? Kau masih menyimpan buku harian? Itu bukan milikku. The film was translated and narrated by M Media. Jika kau ingin tahu, aku bisa memberitahumu segalanya. Aku tidak peduli apa sebenarnya isinya. Aku hanya tahu. Sekarang kita terasa seperti berada dalam hubungan yang wajar. Direktur Qin ada yang tidak beres. Sesuatu telah terjadi pada Tuan Besar. Aku harus mengambil darah pasien. The film was translated and narrated by M Media. Cepat tangkap dia. Cepat tangkap dia. Kau terluka. Jangan biarkan dia lolos. Jangan khawatir, dia tidak akan lolos. Aku akan membawamu untuk mengobati lukamu dulu. Terluka. Kau bocah bersikaplah lebih lembut. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak membiarkanmu mengambil risiko seperti itu. Apa yang kau bicarakan? Kita semua adalah keluarga. Jika ada masalah kita harus menghadapinya bersama, dengan tetap berada di bangsal. Aku juga bisa menurunkan kewaspadaan pihak lain. Hanya saja sangat disayangkan. Pengasuh itu. Dia hanyalah seorang bawahan. Berita tentang penyakit serius kakak baru saja dirilis, dan mereka segera mengirim seseorang untuk menguji situasi. Aku takut. Mereka mengenal keluarga Qin dengan sangat baik. Itu tidak lain adalah orang-orang itu saja. Kau sudah memiliki kandidat dalam pikiranmu. Suami kau sangat cerdas. Direktur Shen, kudengar grup share milik Anda baru saja mengembangkan sebuah manor. Proyek itu pasti bernilai miliaran bukan? Kurang dari 2 miliar. Direktur Shen benar-benar masih muda dan sungguh luar biasa.
Direktur Ken, apa yang membawamu kemari? Aku mendengar bahwa baru-baru ini Tuan Besar Ken, kesehatannya sedang tidak baik. Tidak perlu khawatir. Saat kau merobek kontrak untuk lahan di barat kota, kau tidak berpikir bahwa aku akan mendapatkan proyek yang lebih baik, bukan? Omong-omong, aku harus berterima kasih pada kakakku. Karena membiarkan kakak Shizuo kembali ke keluarga Shen. Dan mendapatkan penghargaan dari Tuan Besar Shen. Terkadang, aku benar-benar mengagumi ketahanan psikologis Mo yang kuat. Setelah dipukuli begitu parah olehnya di rumah sakit, kau justru masih menyanjungnya sekarang. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kau adalah seorang penjilat. Kakak Shizuo hanya diprovokasi olehmu. Lalu, jika aku memprovokasimu lagi sekarang, bisakah kau memukulnya lagi? The film Direktur was Ken, translated proyek ini and bernilai puluhan narrated miliar. by M. Kau bilang Media. untuk membatalkannya. Apakah kau tidak takut kalau grup Ken pada akhirnya akan hancur di tanganmu? Itu hanya 10 miliar. Istriku suka bermain-main dengannya. Jika dia masih menginginkan lebih, maka aku akan menambah satu lagi. 2 miliar. Terlalu sedikit. Ini adalah Palak Rose Manor. Harga awalnya 500.000. 3 juta. Terlepas dari berapa banyak yang ditawar oleh semua orang di sini, aku hanya akan menawar lebih tinggi, tidak pernah kurang. Karena gadisku sangat menyukai mawar. Aku menawar lukisan ini khusus untuk kuberikan padanya. Makanan di sini tidak enak. Saat kita kembali nanti, maukah kau memasak mie untukku? Ya baiklah. Zionyin, kau selalu ingin pergi ke Clive. Itu adalah kota mawar yang terkenal. Tempat itu dipenuhi dengan semua jenis mawar yang kau sukai. Maafkan aku. Baru setelah aku kehilanganmu, aku menyadari betapa pentingnya dirimu bagiku. Lukisan cat minyak ini hanyalah sebuah surat cinta. Aku ingin membawamu ke sana untuk melihatnya secara langsung. Apakah kau bersedia kembali ke sisiku? Alurnya sudah menjadi liar. Apakah kau yakin ini tidak worthy? Bagaimana bisa Shen Shizuo benar-benar menyukai pemeran pendukung wanita antagonis ini? Apakah hanya aku yang khawatir tentang penjahat besar itu? Mengikat pemeran pendukung wanita di rumah dan membuka 108 posisi. Shen Shizuo, trik macam apa yang sedang kau mainkan? Aku tahu. Diriku yang dulu telah menghancurkan hatimu. Aku minta maaf karena membuatmu menanggung begitu banyak hal. Kau pada dasarnya adalah mawar yang harus disayangi dengan lembut. Mulai sekarang, setiap hal yang kujanjikan padamu akan kupenuhi. Termasuk pernikahan Kasten di Clive. Selama kau bersedia. Direktur Shen sedang melakukan pengakuan cinta yang mencolok kepada wanita yang sudah bersuami. Kau tidak tahu, Direktur Shen dan Nona Shi awalnya adalah teman masa kecil. Ken Linyi lah yang merebutnya. Pernikahan antara keluarga Qin dan Shi adalah aliansi bisnis. Tidak ada perasaan yang terlibat. Nona Shi ini benar-benar beruntung. Apakah Ken Linyi menjadi gila karena marah? Atau apakah pelatihan terakhirku sudah membuahkan hasil bahwa tayangan komentar harian itu telah membuat pikiran semua orang begitu kotor? Mereka tidak mengatakan sesuatu yang serius. Zionyin, Aku tidak bersedia. Kita berdua diundang untuk menghadiri acara amal ini. Suasana hatiku awalnya sedang baik. Tapi kemudian kau tiba-tiba muncul dan mencoba melemparkan uang padaku. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa kau lebih kaya daripada suamiku, bukan? Lagi pula terhadapmu. Aku sudah lama tidak memiliki perasaan apapun. Orang yang kucintai sekarang hanyalah suamiku. Xiaonin bukan mawar yang dibesarkan dengan lembut di rumah kaca. Dia tidak seharusnya dikurung. Dia hanya perlu tumbuh dengan bebas dan cemerlang. Selain itu, Direktur Shen, kau sudah menjadi masa lalu. Jadi berhentilah menjadi pengganggu. Urusan perusahaan sudah cukup sibuk. Untuk memverifikasi masalah ini, aku bisa membantu.
Halo, Xiaonin, kau akhirnya bersedia menjawab panggilanku. Bagaimana dengan rumah ini? tidak buruk. Ini baru saja aku beli. Begitu proyek di tanganku selesai, nilai pasarnya akan mendekati 10 miliar. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun untuk memberikan kehidupan yang kau inginkan. Shen Sisu, kau benar-benar telah berhasil. Sayangnya sudah terlambat. Bagaimana mungkin sudah terlambat? Aku tidak peduli tentang apapun yang terjadi antara kau dan Qin Linye selama kau meninggalkannya dan tetap bersamaku. Tapi Qin Linye memberiku banyak uang. Kau memiliki cintaku. Kakak Siso, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Kau tidak memberitahuku bahwa kau membeli villa. Itu hanya untuk menyembunyikan wanita simpanan. Bukan begitu. Sekarang setelah kau punya bantuan dari orang lain, kau ingin menyingkirkanku. Apakah begitu? Katakan lebih banyak agar aku bisa mencari tahu siapa sebenarnya yang berada di balik si bodoh Shen Siso ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau dan aku pada dasarnya hanya bertunangan secara formal saja. Hatiku hanya memiliki Xiaonin. Apakah dia yang menyuruhmu melakukan ini, kan? Apakah dia membuatmu merayu Shinin, kan? Xiaonin, kau sudah melihat sikapku. Aku tidak menyukai Shi Qingyan. Aku akan menerima panggilan. Shinin datang menemuiku. Semuanya berjalan lancar. Tahan dia di The villa film was semalaman. translated Besok and saat saham grup narrated Qin by anjlok. M Media. Itulah saat kita membeli di harga terendah dalam jumlah besar. Tenang saja, dia tidak bisa keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Berhenti. Jika dia tidak patuh, maka singkirkan dia. Dan kita masih bisa mencapai tujuan kita. Jangan lari, berhenti. Apakah kau benar-benar berpikir aku sama sekali tidak bersiap? Tangkap dia. Cepat. Itu dia. Cepat, cepat, cepat. Masih marah? Keberanianmu, semakin lama semakin besar, berani menemui Shen Siso sendirian. Persiapanmu cukup lengkap. Apakah kau begitu yakin bahwa kau bisa lolos tanpa cedera? Karena aku tahu bahwa bahkan jika sesuatu terjadi, kau pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Suami, tidakkah kau ingin tahu apa yang istrimu tersayang setelah begitu banyak usaha temukan sebenarnya? Aku tidak sengaja mendengar Shen Sisu dan orang di belakangnya berbicara. Mereka menyebutkan Shin Kang. Dia mungkin ingin menggunakan perusahaan ini untuk membeli di harga terendah. Suara orang itu terdengar agak serak. Dan saat berbicara, terdengar semacam bunyi denting benda logam. Denting berirama itu persis seperti pemantik api. Itu dia.
Tuan Besar dan Nyonya Muda bertengkar di kediaman lama. Dia pingsan karena marah dan sudah tiada saat tiba di rumah sakit. Direktur grup Ken, Ken Linyi dan istrinya Shinin bercerai. Shinin pergi dengan tangan hampa. Setelah itu grup Ken meluncurkan serangan skala penuh terhadap keluarga Shi. Dalam waktu kurang dari sebulan, grup Shi menghadapi kebangkrutan. Kepala Pelayan Show. Nona Sulung, aku baik-baik saja. Topang Tuan Besar, kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Ayah, Xiaonin, bagaimanapun kalian pernah menjadi suami istri, bagaimana bisa dia memperlakukan keluarga si kita seperti ini? mereka menyalahkanku atas kematian kakek. Padahal jelas mereka yang terlalu semenang-menang. Tapi keluarga Shi? Keluarga Shi? Ayah. Tuan-tuan, The film was translated and narrated by M Media. Keluarga Shi bangkrut. Shi Guoqiang telah dirawat di rumah sakit. Mereka bahkan tidak mampu membayar biaya operasi. Kakak Shizhou. Kali ini, Shinin dan Ken Linyi bercerai. Xin Yang dan Qin Linyi sudah bercerai. Tujuanku sudah tercapai. Dia tidak lagi memiliki nilai guna. Tenang saja. Bahkan jika dia kembali untuk memohon padaku, dia hanya akan menjadi selir. Kau akan menjadi istri utama. Dia berjanji bahwa begitu grup Qin ada di tangan, lahan di barat kota itu akan tetap menjadi milikku. Segera, aku akan bisa menginjak Qin Linnya di bawah kakiku. Kakak Shizhou, aku tahu. Kau pasti akan menang. Aku terhadap mitra selalu sangat murah hati. Apa yang kujanjikan padamu? Lahan di barat kota. $500 juta. Hanya formalitas saja. Nanti, buat proyek lain. Untuk menyeimbangkannya. Baiklah. Apa yang dikatakan Presiden Liang benar. Tanda tangani. Siapa yang mengizinkanmu tinggal di sini? Keluar. Kau datang di waktu yang tepat. Presiden Liang berencana untuk memberikan lahan di barat kota kepadaku. Tanpa persetujuanku. Siapa yang mengizinkanmu menandatangani kontrak dengannya? Grup Qin saat ini tidak lagi membutuhkan persetujuanmu. Qin Linyi, kau mungkin belum tahu. Yang memimpin grup Qin sekarang adalah Presiden Liang. Liang Jun. Meskipun kakekku sudah tiada, bukan giliranmu untuk memimpin grup Qin. Saat kakakmu masih ada, The Kau film was masih baik-baik translated saja. and Masih cukup layak. narrated by M Media. tapi sekarang, para direktur itu semuanya adalah orang-orangku. Karena skandal perceraian yang kau buat baru-baru ini, itu telah memengaruhi grup Qin. Dewan direksi telah memberikan suara bulat untuk mencopot jabatanmu sebagai direktur. Mulai hari ini, kau akan pergi ke departemen pemasaran dan menjabat sebagai supervisor kecil. Tenang saja. Demi kakekmu, aku masih akan memberimu nafkah. Sepertinya orang yang sering bergerak di belakang keluarga Qin adalah kau. Kerajaan grup Qin ini dibangun oleh kami dan Tuan Besar bersama-sama. Mengapa harus jatuh ke tanganmu? Sekarang setelah Tuan Besar tiada, itu seharusnya menjadi milikku. Orang yang merusak obat kakekku sebelumnya juga adalah kau. Orang-orang tidak baik hidup terlalu lama. Kau. Qin Linyi, kau tidak pernah membayangkan bahwa kau akan mengalami hari seperti ini, bukan? Jika kau berlutut dan memohon padaku, aku mungkin dengan enggan memberimu beberapa ratus juta sebagai amal. Presiden Liang, kurasa dia sudah gila.
Akan buruk jika dia menyakitimu. Bagaimana kalau mengirimnya ke rumah sakit jiwa? Aku bisa menanggung biayanya. Kinlinya. Karena kau ingin mendorongku ke tepi jurang, maka kita akan binasa bersama. Orang-orangku. Melihat Nonashi yang mengendap-endap di depan pintu. Jadi aku secara khusus mengundangnya masuk. Mati di tangan orang yang kau cintai. Bagaimana rasanya? Lihat betapa kau mencintainya. Namun dia begitu membencimu. Sungguh orang yang menyedihkan. Mengapa? Kakak memperlakukanmu dengan baik. Kau sama saja dengan ayahmu yang tidak berguna. Kau hanya diuntungkan oleh kelahiran yang baik. Grup Ken. Itu jelas dibangun oleh kami. Namun kami hanya menerima bagian yang sangat kecil setiap tahun. Karena itu masalahnya. Maka aku akan menelan seluruh grup Ken. Dan mengirim seluruh keluargamu untuk reuni. The film was translated and narrated by M Media. Kau mengenalinya. Benar. Ini milik ayahmu yang tidak berguna. Siapapun yang menghalangi jalanku akan kusingkirkan. Kau juga berada di balik kecelakaan itu saat itu. Benar. Itu aku yang mengirim seseorang untuk merusak mobil itu. Bahkan kakakmu pun bukan tandinganku. Apalagi ayahmu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa? Pergilah dengan tenang. Grup Kin ini, mulai hari ini, akan menjadi wilayah keluarga Liangku. Kau merayakannya terlalu dini. Kau belum mati. Kau memalsukan kematianmu dengan sengaja. Jika aku tidak memasukkan kematianku, bagaimana mungkin aku membuatmu menunjukkan warna aslimu? Sayangnya sudah terlambat. Kau fosil tua. Cucumu ditikam oleh cucu menantumu. Dia tidak akan selamat. Apa gunanya meskipun kau belum mati? Dengan waktu yang tersisa hanya sedikit ini, aku masih orang yang memegang kendali di grup Ken. Itu belum tentu benar. Tidakkah kau pikir? Jika Tuan Besar belum meninggal, apakah dia juga begitu? Sangat tidak nyaman. Kau. Liang Jun. Semua yang baru saja kau katakan. Termasuk kata-kata tentang menyakiti orang tuaku. Sudah kurekam semuanya. Polisi sudah ada di lantai bawah. Aku juga harus berterima kasih padamu. Terima kasih, karena membantuku menangkap mereka yang ada di Dewan Direksi, yang tidak setia. Zutua. Cepat. Gunakan kursi rodaku untuk membawanya ke rumah sakit. Panggil juga direktur rumah sakit. Pastikan dia selamat. Membiarkannya mati begitu saja akan terlalu mudah baginya. Dia harus demi putraku dan menantuku menebus dosa-dosanya. Ya Tuan. Direktur Shen, kontraknya belum ditandatangani. Kau pikir kau mau kemana? Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa-apa. Paling-paling aku hanya tidak akan menandatangani kontrak ini. Kau tidak bisa menuduhku secara salah dan membawaku pergi juga. Carl. Tenang saja, kau tidak akan masuk penjara. Namun untuk keluarga Shen, mereka mungkin akan dihapus dari Jiangcheng. Mari kita lihat apakah keluarga Shen
masih akan mengakuimu sebagai putra mereka. Apa yang kau katakan? Bagaimana tadi? Aktingku cukup bagus bukan? The film was translated Kurang and sedikit sesuatu. narrated by M Media. Kembalikan uang itu padaku. Shen Shizhou, ini adalah uang hasil kerja kerasku. Berikan padaku. Kepemilikan saham di grup Ken. Aku adalah satu-satunya penerima manfaat dari semua ini. Kau telah memberikan seluruh kekayaan bersihmu kepadaku. Orang itu juga milikmu. Dalam hidup ini, aku bersedia melayani Nyonya dengan sepenuh hati. Aku berharap Nyonya mau menerimaku. Aku bisa menjelaskan. Lagi pula, kita punya banyak waktu. Kau bisa meluangkan waktu untuk menjelaskan.